Waalaikumsalam. Silakan masuk Gita. Apakah tadi Ibu ada manggil Gita? Ya benar, tadi Ibu manggil Gita. Silakan duduk Gita. Sekarang kita sudah di ruangan konseling ya. Jadi Ibu akan melakukan bimbingan kepada Gita dengan tujuan mengkomunikasikan permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas kita sama Ibu. Apakah Gita bersedia? Ya, Gita bersedia, Bu. Oke. Nah, Gita tadi datang ke sekolahnya terlambat atau bagaimana? Iya, terlambat, Bu. Tapi alhamdulillah dibolehkan masuk oleh Pak. Oh, tadi memang terlambat ya, dan juga diizinkan masuk oleh Satpam. Nah, baiklah Gita, sebelumnya Gita sudah pernah melakukan konseling? Sudah 1 kali, Bu. Sudah pernah ya 1 kali, berarti Gita sudah mengetahui apa itu konseling individual. Lupa, Bu. Gita lupa. Baiklah, akan Ibu sampaikan kembali ya, kalau konseling individual itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK, yaitu Ibu sendiri kepada Gita sebagai konselingnya. Tujuannya untuk mengentaskan permasalahan yang Gita rasakan, yang Gita alami, seperti permasalahan pribadi, permasalahan belajar, sosial, ataupun permasalahan karir, ya Nak ya, ataupun perencanaan masa depannya Gita seperti apa, seperti itu. Nah, di sini Ibu memanggil Gita atau siapa? Panggil Gita aja, Bu. Oke, Ibu memanggil Gita saja ya. Nah, Ibu di sini Ibu memanggil Gita ke ruangan BK ini. Apa Gita merasa keberatan, Nak? Tidak. Tidak merasa keberatan ya. Berarti kita datangnya tidak terpaksa. Ibu ingin apa yang menjadi permasalahannya Gita itu bisa kita sampaikan kepada Ibu. Apa yang Gita rasakan, apa yang Gita pikirkan, itu silahkan Gita ceritakan, silahkan Gita sampaikan ke Ibu. Ya, kita bisa bercerita atau sampaikan ke Ibu secara terbuka. Nah, secara terbuka, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan, karena hanya kita yang ada di ruangan BK ini. Apapun yang kita sampaikan itu hanya sebatas pintu saja. Ibu tidak akan sampaikan permasalahan kita baik kepada wali kelas kita, guru bidang studi kita, ataupun kepada orang tua. Walaupun nanti Ibu menyampaikan permasalahan kita ini, tentunya adanya persetujuan dari kita sendiri. Boleh tidak Ibu sampaikan permasalahan kita? Seperti itu ya Nak ya. Nah, jadi sekarang Ibu kan mendapatkan informasi tentang kehadirannya kita, tentang belajarnya kita ya. Sekarang kita kan sudah bertemu dengan Ibu ya Nak ya. Ya, benar ya Gita. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang Gita rasakan atau perasaan yang Gita alami sekarang ini. Di sini kita bisa bercerita tentang semua yang kita rasakan dengan tenang dan juga leluasa, karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini semangat belajar kita menurun, sehingga tugas-tugas kita menumpuk dan malas mengerjakannya. Oke, nah setelah itu bagaimana Gita? Karena motivasi belajar yang menurun dan minat belajar juga tidak ada, itulah yang menimbulkan kita malas belajar, Bu. Karena di rumah ada masalah dan terjadi pertengkaran, jadi kita memilih untuk ngekos. Kita harap masalah itu bisa dilupakan, tapi ternyata tidak. Oh begitu, berarti kita juga mempunyai masalah di keluarga. Sudah berapa lama kira-kira kita? Dari awal masuk SMK. Dari awal masuk SMK. Nah, sekarang kita
dengan minatnya belajar tadi itu? Pertama, dampaknya apa yang kita rasakan? Kalau dampaknya sih banyak dampak negatif. Banyak dampak negatif. Seperti apa nih? Sering keluar gak jelas, keseringan main HP. Oh, keseringan main HP. Ya, semangat belajar jadi menurun. Kalau di kelas sendiri gimana kita? Sering keluar masuk juga? Iya, kadang kalau guru menerangkan pelajaran pasti ngantuk karena malamnya main HP sampai larut malam. Oh iya. Jadi lupa waktu. Berarti kurang juga konsentrasi saat belajar ya kayak. Iya seperti itu. Nah dengan minat Gita tadi itu belajar ya. Kalau menurut Gita belajar itu apa nak? Belajar itu seperti kalau guru mengasih pertanyaan kita bisa mengerti apa yang disampaikan guru tersebut. Tapi sekarang kita ngerasa kalau guru bertanya itu sulit mengasih jawaban itu, seperti takut-takut karena kita tidak memahami. Lalu usaha apa yang telah kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar kita ini? Kita udah usahain buat yang ingin belajar pulang sekolah itu langsung belajar, tapi kita tidak bisa Bu, karena kalau pulang sekolah kalau capek kita tidur. Kadang kalau rasa malas buat ngerjain tugas itu ada aja Bu. Kadang terpengaruh juga oleh HP, pengen pegang HP terus tanpa ingat-ingat pelajaran, jadi tugas-tugas banyak yang menumpuk ya Naya. Jadi ibu rasa permasalahan minat belajar kita ini juga bukan terpaku dengan ini, mohon maaf ya kita ya, bukan hanya terpaku dengan keluarga ya nak ya, tetapi juga adanya muncul rasa malas dari diri kita. Ada juga dari tadi keseringan main HP, itu pun datangnya dari diri kita ya. Nah ibu rasa itu masih bisa kita tingkatkan lagi pembelajarannya ya nak ya, dipilah lagi kita bermain handphonenya. Kalau misalkan kita terlalu terpaku tadi, tidak bisa memilah waktu ya Taya, tidak bisa memilah waktu bermain dan belajarnya kita. Nah kira-kira sekarang nih dari tugas kita yang tidak masuk itu apa rencana kita ke depannya itu? Rencana kita kurangin lagi main HP-nya, kurangin pikirin masalahnya, gak usah dipikirin dulu Bu. Kita harap kita bisa berpikir positif kalau masalah ini tuh ada jalan keluarnya. Iya benar sekali ya Taya. Kalau masalah keluarga tadi bagaimana pendapatnya kita? Kalau masalah keluarga tadi sih kita ingin melupakannya dan mencoba lagi berpikir positif. Benar sekali ya nak ya. Coba berpikir positif, coba untuk mengkomunikasikannya, karena kalau kita tidak komunikasi tentunya nanti adanya salah paham ya nak ya. Kita di sini semangat belajarnya kurang, tidak berminat dalam belajar, malah dan sekiranya ibu dan ayah di kampung baik-baik saja ya kalau kita tidak ada komunikasi ya. Kalau misalnya di kelas bagaimana kita? Kalau di kelas kan karena susahnya bergaul, jadi kita mencoba untuk lebih memahami sifat teman-teman gitu. Benar sekali. Coba dipahami bagaimana teman itu ya. Coba dinilai teman itu menurut dirinya, bukan menurut pandangan kita. Kalau menurut pandangan kita itu kita tidak akan cocok, ataupun yang kita sampaikan tadi tidak satu frekuensi dengan temannya, seperti itu ya nak ya. Itu bisa dikatakan minim. Nah bagaimana untuk kedepannya harapan kita? Kita harap kedepannya kita tidak terlambat lagi lah untuk sekolah. Malamnya kurangin main HP-nya, karena kita sering terlambat. Kalau nanya tugas kan kita tidak terlalu bersosialisasi dengan teman sekelas. Jadi kalau mau nanya tugas kayak ragu-ragu gitu Bu, minder aja gitu.
nanti dikira sok kenal, sok asik. Kita sudah kelas 10 dengan jurusan tadi akuntansi. Ada tidak prospek kedepannya kita seperti apa? Tujuan-tujuannya? Ada sih Bu. Ada. Apa itu kalau Ibu boleh tahu? Tujuan kita ngambil akuntansi sih, yang pertama kan akuntansi itu pekerjaannya lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Oh, lebih mudah mendapatkan pekerjaan menurut kita. Tapi harus usaha. Iyalah, harus ada usaha. Kalau sekiranya kita tidak berusaha, yaitu kita masih jalan di tempat saja. Nah, terus apa lagi tujuan-tujuan kita ke depannya? Dapatkan nilai bagus saya Bu, biar orang tua kita bangga. Iya, kan kita udah mengetahui itu untuk mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan, ya, yang bagus menurut kita. Apalagi kita sekolahnya SMK ya kita ya, sekolah menengah kejuruan, di mana nanti terjunnya itu ke dunia kerja. Ya, dengan kita mengambil jurusan akuntansi, kita memperoleh pemahaman dengan banyak cenderung pembelajaran produktifnya ya, yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita ini. Sedikit lega ya Bu. Misalnya kita udah diceritakan ke Ibu, udah dapat juga solusi sedikit. Jadi kita ingin bersemangat lagi untuk belajar, ingin meningkatkan lagi minat belajarnya, mengerjakan tugas-tugas yang ketinggalan karena sebentar lagi mau ujian. Iya, benar sekali ya Gita. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Apalagi ada 10 mapel lagi ya Gita ya. Ada 10 mapel lagi. Apalagi itu pembelajaran produktif. Itu tidak boleh dengan hasil yang sangat minim ya, dengan di bawah KKM. Coba kita tingkatkan lagi bagaimana pembelajaran kita, ya. Coba disemangatin lagi seperti itu, ya kita ya. Iya Bu. Sekarang kita masih ada proses pembelajaran ya Nak ya. Iya, Bu. Tadi kita mengatakan pembelajaran dengan Pak Saiful. Oke. Untuk itu sekarang kita masih dalam proses pembelajaran. Tadi minta izin keluar ya Nak ya. Kita masih ada yang ingin sampaikan sama Ibu nantinya Nak? Masih Bu. Masih ada yang ingin sampaikan. Kalau begitu kita boleh kembali lagi ke sini untuk bertemu dengan Ibu, menceritakan lagi lebih lanjutnya, atau kita membuat perencanaan untuk kedepannya kita supaya kita lebih berminat atau semangat dalam belajar. Contohnya saja dengan oh iya benar sekali, membagi waktu ya kita ya. Kita membuat bagaimana pembagian waktu kita ya agar lebih terarah lagi, dan juga nanti berharap dengan hasil belajar kita yang memuaskan ya Nak ya. Yang Ibu sampaikan tadi, kita masih ada kesempatan Nak, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ada 2 minggu lagi ya Nak ya, kira-kira perkiraan 2 minggu lagi. Kira-kira kita kembalinya untuk bercerita sama Ibu kapan Nak? Hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Ibu tunggu kehadiran kita di hari Jumat untuk membahas lagi ya, membahas apa yang perlu kita bahas juga, apa yang kita ingin sampaikan kepada Ibu. Berarti kita bertemunya di hari Jumat seperti itu. Oke lah kita, terima kasih atas waktu kita, sudah mau bercerita sama Ibu, sudah mau berbagi sama Ibu di sini. Ibu berharap kita itulah lebih semangat lagi dalam belajar ya. Apapun nanti yang kita rasakan, boleh datang lagi sama Ibu, boleh menceritakan kembali. Baiklah Kak, ini ada evaluasi hasil di mana nanti kita bisa menuliskan ya, menuangkan di sini bagaimana nanti apa yang kita dapatkan saat kita telah melaksanakan konseling ini, dan bisa kita kasih ke Ibu nanti di saat pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Baiklah Bu, nanti akan kita isi dan kita kasih di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Gita.